Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Kak James. Gimana kabarnya hari ini? Sore, alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk kesibukan akhir-akhir ini, apa nggih, Kak? Untuk Kak James sendiri? Ya biasa ya, ngurus tugas akhir. Saya mungkin ada beberapa kegiatan yang harus pulang ke himpunan. Ada musyawarah salah di himpunan. Baru 2 hari yang lalu beres, 8 hari lah, masih cepat. Alhamdulillah kalau gitu. Lalu, eh, jadi Kak James kan diamanahi sebagai Wasekjen IKA Himatika Indonesia. Ya, Nah, untuk pengalaman Kakak selama ini, apalagi diamanahi jabatan yang memang sangat tinggi di organisasi ini. Nah, itu pengalaman apa saja nih Kak yang hmm, eh, Kakak dapatkan lewat IKA Himatika ini? oke, begini. Saya coba mulai dari agenda pertama yang saya ikuti kali ya. Ya, J. pertama saya tahu agenda IKA Himatika terutama yang forum permusyawaratan itu musyawarah tahunan wilayah IKA Himatika Indonesia wilayah 3 karena saya pribadi dari wilayah 3 dan alhamdulillahnya saat itu memang kampus saya Untirta yang memang menjadi tuan rumah pelaksana dari mustawil tersebut gitu tuh. Nah, selanjutnya karena mungkin momentum juga ya dan desakan dari beberapa senior gitu tuh. Terus ketertarikan saya juga terhadap IKA Himatika, saya masuk itu di periode 2020. Waktu itu koordinator wilayah di wilayah 3 itu masih Kang Asep Robiana, itu periodenya 2018-2020. Lanjut dari itu saya di kepengurusan wilayah hanya sekitar 1 tahun 5 bulan atau 6 bulan, itu ikut kongres mencalonkan diri di forum kongres nasional, namun hasil berkata saudara Irwan yang menang, saya diminta untuk coba lanjut ke pusat sebagai wakil sekretaris jenderal. Saya oke, dan karena saya rasa saya dan saudara Irwan ini satu misi buat bawa nama IKA Himatika lebih baik, makanya saya ambil keputusan itu sampai sekarang masih di kepengurusan pusat di Wasekjen. Terus untuk apa yang saya dapat ya, untuk apa J. yang saya dapat di IKA Himatika sebenarnya banyak sih ya. Pertama, kalau kita bicara IKA Himatika, kita juga bicaranya momentum gitu, momentum perseorangan. Manfaatkan sebesar mungkin agenda yang dihadirkan itu biar kita dekat. Karena yang paling banyak bisa kita dapat ya relasi sih sebenarnya. Konstruksi relasi itu yang paling besar kita dapat di IKA Himatika. Kayaknya kalau untuk finansial itu nggak akan kita dapat di IKA Himatika. Malah kita yang harus mengeluarkan itu buat ya bahasanya mungkin membeli relasi gitu. Karena ya, siapa yang nggak mau kan punya relasi J. dari Sabang sampai Merauke. Terus kalau cita-citanya mau membesarkan himpunan apalagi ya buat teman-teman ataupun adik-adik yang lainnya, ya IKA Himatika sih jadi salah satu jawabannya sebetulnya. Karena setiap kita datang itu ada banyak apa ya, ada banyak forum-forum kecil terutama. Biasanya di sana ya cerita satu sama lain, kasih solusi satu sama lain dalam banyak hal gitu tuh bentuknya. Entah tentang pengkaderannya bagaimana, entah tentang bagaimana program kerja unggulannya. Biasanya timbul sharing-sharing di sana. Manfaat untuk pribadinya kalau menurut saya cuma satu doang itu. Satu poin, tapi itu besar. Nah, karena ketika kita melihat organisasi yang non-profit seperti Kaimatika ini, yang harus kita lihat itu bukan ketika hari ininya, bukan 1-2 hari ketika kita di Kaimatika gitu. Tapi berapa tahun setelah kita di Kaimatika, itu kita baru merasakan relasi itu bagaimana. Gitu. Nah, itu tinggal bagaimana diri kita sendiri sebetulnya memanfaatkan itu semua. Terutama buat yang udah mau beres ataupun yang udah selesai masa kuliahnya itu kan semua butuh kerja ya, Pasti atau yang butuh mau Kak. bangun bisnis atau yang mau bangun bisnis kan, Mm. akan peluang distribusinya akan lebih besar tuh kalau kita buka J. bisnis segala macam. Kalau didorong misal gitu ya, kita komunikasiin aja ke teman-teman di Himatika. Gitu sih mungkin. Kalau sukanya sih itu, mungkin dukanya kali ya biar lengkap sekalian ya. Suka duka di apa?
di IKI Matika kan untuk menempuh Nah, wasekjen itu kan perlu proses. Nah, di proses ya, itu pasti ada suka dukanya. Nah, kira-kira apa ya Kak suka duka Kakak di IKI Matika? ya begini. Buat perihal duka ya, perihal dukanya ya mungkin ya finansial nggak termasuk duka sih karena itu udah jadi resiko ya kalau kita mau kemana-mana terutama. Tapi gini, ya sebaik-baiknya seorang pemimpin ya nggak akan ada yang pada intinya itu sih. Jadi kayak pasti masih banyak yang ngomongin kita begini begini begini. Tapi ya ikhtiar aja buat kita lebih baik kan. Kalau duka yang secara pribadi sih sebenarnya nggak ada ya, gitu. Nggak ada sih jujur aja karena ya mungkin nih satu lagi saya nambah sukanya saya di KMAT kayak ya tugas jadi gampang sih sebenarnya. Tugas itu jadi gampang karena dari dulu ya saya gitu kalau saya ada tugas ya kalau saya stuck atau nggak bisa ya nanyanya bukan nama yang satu kampus gitu tapi nanyanya sama yang beda kampus nih mereka udah lewatin step ini belum ya apalagi kayak saya pendidikan gitu kan terus dapat J. mata kuliah misal analisis nih udah tanya ke yang murni biasanya murni bisa bantu gitu tuh. Kayak banyaknya ke sana ke arah kita bagaimana relasi bagaimana pendidikan kita juga di Kaimatika saya rasa itu jadi apa poin plus sendiri lah gitu. Kalau untuk dukanya kayaknya nggak ada sih paling kayak capek badan sama capek ya kepala aja buat berpikir setiap waktu gitu nggak ada sih kalau misalkan dibilang waktu kebuang apa segala macam enggak juga sih aman lah ibarat kata lebih lebih banyak sukanya daripada dukanya dan dukanya pun kayak nggak ada sih sebetulnya gitu kalau dipikir-pikir karena memang ada tujuannya juga kenapa ada si duka ini gitu mungkin. J, Kak. Terima kasih. Lalu selanjutnya kan kami ini dari IKI Matika Wilayah 5. Nah, hmm. menurut Kakak itu IKI Matika Wilayah 5 itu apa? Ya seperti kekurangan dari IKI Matika Wilayah 5 atau apa yang perlu dipertahankan di IKI Matika Wilayah 5 itu seperti apa nggih, Kak? Oh iya begini buat Kaimatika Indonesia wilayah 5 ya mungkin kalau dari saya kalian ini apa ya sebenarnya wilayah wilayah yang paling unggul lah gitu tuh dalam cakupan program kerja terutama di bidang keilmuan keprofesian kan begitu. Terus kalau misalkan yang kalian tanyakan kalian kurangnya apa? Kalau menurut saya apa ya ini menjadi impact juga sih sebetulnya karena kalian menjadi salah satu wilayah yang daerahnya sangat luas ya posisinya Kalimantan juga sampai Bali Nusa juga. Nah, ini Kalimantannya yang terkadang mungkin menurut saya ya masih kurang terangkul dengan erat gitu. Nggak seperti yang di Jawanya. Kalau yang di Jawa ya sepertinya sudah jadi garansi ya terangkul dengan erat karena bisa dicapai dengan kendaraan yang murah gitu tuh. Dengan bis gitu kan. Itu bisa tercapai. Tapi untuk yang Kalimantan ini kan sedikit sulit dan butuh anggaran yang besar juga buat menyelesaikan itu. Itu jadi titik tersendiri sih evaluasi lah ya mungkin ya dari kalian yang masih kurang mungkin karena di yang Kalimantan aja butuh lebih dieratin lagi. Kalau buat masalah program kerja, ya saya benar-benar yakin lah sama kayak apa sama kalian itu. Kayak kalian setiap periodenya, setiap tahunnya bahkan selalu kasih program yang keilmuan keprofesiannya itu bagus gitu. Apalagi ngeliat di periode lalu di periodenya Mas Korwil Hasan ya, itu banyak J. ngadain webinar entah webinar tentang pendidikan entah apa itu jadi salah satu bentuk apa ya hal yang baik lah gitu karena satu sisi itu dengan hal seperti itu kita diingatkan bahwa kita nggak boleh cuma duduk di bangku kuliah aja tapi kita juga harus mendalami hal-hal yang lainnya pendidikan-pendidikan yang lainnya terutama ya seperti itu pendidikan-pendidikan non formal itu jadi bentuk yang bagus sih itu bisa diterusin perihal webinar itu segala macam cuma catatan dari saya yang terpenting adalah tidak berbayar udah itu aja jangan sampai berbayar lah kasihan matematika kan gitu ya J. itu sih menurut saya teman-teman di wilayah 5 ini. Untuk di IKI Matika Wilayah 5
itu kan pasti ada kegiatan-kegiatan, program kerja. Nah, itu apakah kakak pernah mengikuti salah satu program kerja di IKM Matika Wilayah 5? Lalu ketika kakak mengikuti program itu, apakah ada kesan tersendiri bagi kakak? Seperti itu. Sebenarnya ini Muswil termasuk gak ya? Mau disebut program apa enggak nih? Karena kalau dibilang yang paling berkesan Muswil ini. Boleh kak? Bisa. Oh iya. Ya sebenarnya kalau misalkan bicaranya program atau agenda lah ya yang ada di wilayah 5, saya sebenarnya Muswil sih jadi paling ini karena posisinya Muswil yang kemarin ya terpilihnya Mas Nurul Yakin di Banyuwangi karena saya pribadi terutama Badan Pengurus Harian Pengurus Pusat dari KM Matika Indonesia itu tiga-tiganya hadir, jarang kami bertiga hadir bareng dan wilayah 5 bisa untuk itu. Terus yang kedua itu momentum pas banget saya lagi milad, lagi berulang tahun, ya di sana dikerjain habis-habisan jadi mungkin oke, ini jadi salah satu agenda yang mungkin bisa saya kenang dari wilayah 5. Oh ini yang ditinggalin dari wilayah 5, saya dikasih kejutan yang sebegitu, di prank sampai bener-bener udah ini sama rekan saya yang demisioner Korwil. Terus buat itu saya rasa di sana sih saya benar-benar lihat oh sebegini dekatnya teman-teman pengurus wilayah 5 gitu. Dan itu yang mungkin harus ditambah lagi setiap waktunya kedekatannya dari internal pengurus itu sendiri gitu. Terutama jangan hanya yang di Pulau Jawa aja, tapi lebih dirangkulin lagi yang ya itu tadi catatan dari saya yang Kalimantan, yang Bali Nusra gitu. Jangan sampai di ini lagi. Apalagi Mustawil nanti itu di ini ya, di Lombok ya. Ya, Oke, Kak. mantap. Lalu, eh, jika itu kesan kakak dalam mengikuti program yang diadakan, apakah ada kiranya pesan dari kakak pribadi untuk IKM Matika Wilayah 5 supaya IKM Matika Wilayah 5 ini menjadi organisasi yang jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang? Ya, begini. Sebenarnya dari tadi kalau hal seperti itu udah saya sampaikan ya. J. Ya, terus berkembang sih sebenarnya, terus berkembang buat kalian semua. Jangan lupa diperkuat internalnya ya, tubuh pengurusnya, tubuh himpunan-himpunannya, itu diperkokoh, disatukan dengan baik. Sering-seringin ngopinya lah bahasanya. Terus program kerjanya juga seminimalnya dipertahanin, karena menurut saya pribadi ya, kalian udah yang terbaik lah buat perihal program kerja, terutama di keilmuan keprofesiannya, udah benar-benar bagus. Saya percaya itu, saya yakin itu. Mungkin yaitu untuk di internalnya, terutama yang Kalimantan sama Bali Nusra, tolong lebih diperhatikan lagi. Jangan sampai cuma yang Jawa aja yang benar-benar erat, seerat itu. Tapi yang Kalimantan dan Bali Nusranya masih kerasa jauh. Kalau saya cuma punya 2 catatan itu sih buat teman-teman gitu tuh. Itu aja mungkin dari saya. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Kalau begitu, forum untuk hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Kak James dalam menyempatkan waktunya untuk menyampaikan apa yang kiranya bermanfaat kepada kami semua di Kamatika Wilayah 5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.